Shalom, berjumpa lagi dengan saya dalam seri pelajaran Sekolah Sahabat. Dan pelajaran kita pada saat ini adalah pelajaran yang kedua di triwulan yang ketiga dengan judul Gelisah dan Memberontak. Ayat intinya terdapat di dalam 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, para ilmuwan menyatakan bahwa hewan mampu mendeteksi gelombang seismik gempa pertama sebelum gelombang guncangan sekunder. Ini mungkin menjelaskan mengapa hewan dilaporkan bertindak bingung atau gelisah tepat sebelum tanah mulai bergetar. Saudara-saudaraku, beberapa hewan seperti gajah dapat merasakan gelombang suara dan getaran frekuensi rendah dari guncangan yang tidak dapat dideteksi manusia sama sekali. Contohnya, beberapa menit sebelum gempa berkekuatan 5,8 skala Richter yang melanda wilayah Washington DC pada tanggal 23 Agustus 2011, beberapa hewan di kebun binatang Institusi Nasional Smithsonian mulai bertingkah aneh. Hewan-hewan yang ada di kebun binatang itu bertingkah aneh. Di antara hewan-hewan itu ada hewan lemur yang mulai berteriak keras sekitar 15 menit sebelum tanah mulai bergetar. Saudara-saudaraku, dalam pelajaran kita sahabat ini, kita melihat beberapa contoh kegelisahan manusia, bukan oleh bencana alam yang akan datang seperti gempa bumi, melainkan oleh sikap dasar keberdosaan manusia yang tidak beristirahat dalam apa yang Kristus telah tawarkan di dalam iman dan penurutan. Baik, saudara-saudaraku, sebelum kita mempelajari pelajaran kita, mari kita mengundang kuasa Roh Kudus Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kembali kami akan belajar sekolah sahabat. Oleh karena itu kami menyadari kelemahan kami, ketidakmampuan kami. Biarlah dengan kuasa Roh-Mu yang kudus Bapa, kami boleh dapat mengerti maksud Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pelajaran yang pertama, pelajaran hari Minggu dengan judul Gelisah di Padang Belantara. Saudara-saudaraku, setelah 1 tahun lebih meninggalkan Mesir, orang Israel merasa gelisah dan tidak bahagia ketika mereka hendak meninggalkan dataran Sinai dalam perjalanan mereka ke Kanaan, tanah perjanjian. Saudara-saudaraku, walaupun mereka telah menyaksikan pertunjukan luar biasa dari kebaikan Allah, dan mereka telah menyaksikan tanda-tanda yang jelas dari kehadiran Allah, namun di tempat pertama setelah keberangkatan mereka dari dataran Sinai, mereka mengeluh. Saudara-saudaraku, bila mana kita membaca Bilangan pasal 11 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-6, orang Israel mengeluh. Mereka menginginkan daging, mentimun, semangka, bawang prei, bawang merah, bawang putih yang mereka dapatkan di Mesir. Saudara-saudaraku, mereka telah menderita memori selektif yang parah. Ketika mereka hanya mengingat makanan dan mereka melupakan perbudakan serta kesulitan yang luar biasa mereka dapatkan di Mesir. Padahal saudara-saudaraku, mereka telah diberi makanan dengan mana daripada Tuhan selama lebih dari setahun. Namun mereka tetap gelisah dan mereka menginginkan sesuatu yang lain. Dan saudara-saudaraku, memimpin kelompok ataupun orang banyak yang gelisah tidaklah mudah. Saudara-saudaraku, Musa sempat terpengaruh. Tetapi saudara-saudara, Musa tahu kepada siapa dia harus berpaling untuk menghadapi orang-orang yang sedang gelisah tersebut. Itulah sebabnya di dalam Bilangan pasal 11 ayatnya yang ke-11, Musa berkata, "Mengapa engkau memperlakukan hambamu ini dengan buruk
dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di matamu, sehingga engkau membebani kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini. Saudara-saudaraku, inilah kondisi Musa yang sempat terpengaruh, tetapi dia tahu kepada siapa dia harus berpaling untuk menghadapi masalah kegelisahan yang dia rasakan. Saudara-saudaraku, Allah tahu kebutuhan kita ketika kita sedang gelisah. Dan faktanya di dalam kasus bangsa Israel, Allah memberi mereka burung puyuh untuk memuaskan rasa lapar mereka akan keinginan daging itu. Tetapi saudara-saudaraku, yang diinginkan orang Israel bukan hanya sekedar daging. Ketika kita, saudara-saudara, tidak bahagia, ketika kita, saudara-saudara, gelisah dan marah, apa yang menjadi kemarahan kita seringkali hanya pemicu. Itu bukanlah penyebab daripada konflik, sehingga kita tidak bahagia, sehingga kita gelisah dan marah. Saudara-saudara, kita biasanya bertengkar karena ada sesuatu yang salah, yang lebih dalam, yang mempengaruhi hubungan yang mendasarinya. Saudara-saudaraku, oleh karena gelisah, orang Israel telah memberontak terhadap pimpinan Allah. Untuk itu, kita semua harus berhati-hati pada saat kita sedang gelisah dalam hidup ini. Karena kita bisa memberontak terhadap Allah sama seperti yang dilakukan oleh orang Israel pada saat itu. Saudara-saudaraku, pelajaran penting yang pertama, pelajaran penting hari Minggu, bagaimana sikap kita ketika kita sedang gelisah. Saudara-saudaraku, biarlah sikap kita seperti Musa, di mana Musa tahu kepada siapa dia harus berpaling ketika dia sedang gelisah. Saudara-saudaraku, Musa berpaling hanya kepada Allah yang tahu kebutuhan kita ketika kita sedang gelisah. Saudara-saudaraku, pelajaran yang kedua, pelajaran hari Senin dengan judul Itu Menular. Saudara-saudara, kalau kita membaca Bilangan pasal 12 ayat pertama sampai ayatnya yang ketiga, sepertinya Maryam dan Harun tidak senang dengan istri Musa. Karena istri Musa ini, yaitu Zipora, adalah orang luar, bukan satu suku dengan dia. Zipora ini berasal dari Midian. Namun, saudara-saudaraku, ayat Alkitab dengan jelas menunjukkan bahwa hal tersebut hanyalah sebagai dalih saja. Ya, mereka di ayat itu bila mana kita hanya membaca sekilas, seolah-olah hanya karena sukuisme, kalau kita mau bilang. Bukan dari satu sukunya. Itu sebenarnya hanya dalih saja. Sebenarnya, saudara-saudara, fokus utama keluhan daripada Maryam dan juga Harun adalah tentang karunia kenabian yang Allah berikan kepada Musa. Di mana, saudara-saudaraku, karunia kenabian itu bukanlah satu alat atau senjata yang digunakan untuk menggunakan lebih banyak kekuatan. Saudara-saudara, mengapa Allah mempercayakan karunia kenabian kepada Musa? Oleh karena memang Musa sangat cocok untuk kepemimpinan. Oleh karena Musa telah belajar betapa dia sangat bergantung kepada Allah. Saudara-saudaraku, sebenarnya Harun dan Miriam juga memainkan peranan penting di dalam kepemimpinan. Ini kita bisa lihat di dalam Keluaran pasal 4 dan juga Mika pasal yang ke-6. Tetapi saudara-saudara, Miriam dan Harun merasa terancam oleh pengembangan kepemimpinan yang baru saja dibuat ya oleh Musa berdasarkan perintah Tuhan. Sehingga mereka mengatakan di dalam Bilangan pasal 12 ayatnya yang kedua, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga Allah berfirman? Saudara-saudaraku, inilah sesungguhnya menjadi fokus utama daripada pemberontakan Miriam dan Harun kepada saudaranya Musa. Karena sekali lagi dalam pasal sebelumnya, Allah telah memerintahkan Musa, Allah yang memerintahkan Musa untuk mengangkat 70 tua-tua Israel untuk membantu Musa di dalam memikul beban administrasi kepemimpinan.
Dan untuk pemberontakan ini di dalam Bilangan 12 ayat 4 sampai 14, Allah menanggapinya dengan tegas. Faktanya bahwa Miriam dihukum dengan menderita penyakit kusta. Dan fakta bahwa Miriam disebutkan sebelum Harun di ayatnya yang pertama di dalam Bilangan pasal 12 itu menunjukkan bahwa Miriam ini kemungkinan adalah aktor intelektualnya, penghasut daripada serangan kepada saudaranya Musa. Itulah sebabnya sekali lagi Allah menghukum Miriam dengan kusta untuk menunjukkan ketidaksenangan Allah terhadap dosa Miriam. Dan supaya Miriam dan juga Harun berubah sikap terhadap perbuatan mereka. Kenapa Harun juga terlibat? Oleh karena ada indikasi bahwa Harun itu terlibat. Bila mana kita membaca di ayat yang ke-11 dari Bilangan pasal 12 itu, pada saat Harun mengajukan permohonan untuk Maryam kepada Tuhan, kepada Allah supaya jangan dihukum dengan penyakit kusta. Di sini ada indikasi keterlibatan daripada Harun. Tetapi saudara, Allah tidak menghukum Harun dengan kusta karena pada saat itu Harun adalah imam besar daripada bangsa Israel. Kenapa? Karena jika Harun kena kusta, maka Harun tidak bisa melayani atau memasuki kemah suci untuk melayani kepentingan orang banyak, kepentingan umat. Dan saudara-saudaraku, kalau kita membaca di dalam Bilangan 12 ini, akhirnya kita tahu gantinya kritik dan kegelisahan. Kita dapat melihat akhirnya Harun memohon kepada Tuhan bagi Miriam, dan juga kita bisa melihat bagaimana Musa menjadi perantara untuk Miriam di dalam Bilangan 12 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-13. Saudara-saudara, inilah sikap yang Allah ingin lihat di dalam umatnya, supaya kita bisa menyadari dosa dan kita bisa mengampuni akan kesalahan dosa daripada orang lain. Dengan demikian akhirnya Allah mendengar permohonan dari Harun dan terlebih Musa, dan akhirnya Allah menyembuhkan kembali daripada Maryam. Saudara-saudara, pelajaran penting yang kedua, pelajaran penting hari Senin, pelajaran apakah yang kita dapat dari cerita pemberontakan Miriam dan juga Harun? Saudara-saudara, pelajaran yang kita dapat yang pertama itu adalah rupa-rupanya sangat mudah kalau kita bersikap kritis terhadap pimpinan. Bahkan saudara bayangkan itu, saudara sekandung pun mereka bisa sangat kritis. Itu pelajaran yang pertama. Lalu pelajaran yang kedua adalah saudara-saudara, lebih baik kita mendoakan para pemimpin kita daripada kita mengeluh, daripada kita mengkritik pimpinan kita. Pelajaran yang ketiga, pelajaran hari Selasa dengan judul kegelisahan menyebabkan pemberontakan. Saudara-saudara, dalam Bilangan pasal 13, ketika bangsa Israel sudah mencapai perbatasan tanah Kanaan, maka dikirimlah 12 mata-mata untuk menyelidiki atau menjelajahi negeri tersebut, tanah Kanaan. Saudara-saudara, pendek kita, walaupun Kaleb memberikan laporan yang positif, tetapi kita ketahui ada 10 pengintai yang lain yang penuh dengan keraguan dan skeptis. Mereka suaranya lebih mengungguli daripada laporan Kaleb dan juga Yosua. Saudara-saudara, bangsa Israel tidak berangkat untuk memasuki tanah Kanaan pada saat itu. Bangsa Israel tidak mau mengikuti apa yang Tuhan janjikan kepada mereka. Dengan kegelisahan hati, saudara-saudara, bangsa Israel pada saat itu lebih memilih menangis dan bersungut-sungut daripada mereka bersiap-siap untuk mendapatkan kemenangan. Saudara-saudaraku, ketika hati kita gelisah, maka kita akan bergumul untuk berjalan dengan iman. Saudara-saudara, kegelisahan bagaimanapun tidak hanya mempengaruhi emosi kita. Kegelisahan itu tidak hanya mempengaruhi emosi kita saja, tetapi hal-hal yang buruk akan menjadi lebih buruk oleh karena kegelisahan. Saudara-saudara, di dalam Bilangan pasal 4 ayat 9, permohonan Kaleb, di mana Kaleb mengatakan janganlah memberontak terhadap Allah, tidak dihiraukan oleh
orang banyak, oleh bangsa Israel pada saat itu. Oleh karena mereka gelisah. Dan akhirnya mereka melakukan satu tindakan yang di luar batas, di mana mereka mau melempari Kaleb dan juga Yosua, bahkan para pemimpin mereka, yaitu Musa. Saudara-saudara, kegelisahan daripada orang banyak pada saat itu menyebabkan pemberontakan. Dan kita tahu akhirnya, saudara-saudara, akibat daripada pemberontakan itu adalah kematian. Saudara-saudara, seorang hamba Tuhan di dalam bukunya yang diinspirasi, ya, hamba Tuhan Nyonya White dalam bukunya Alfa dan Omega jilid yang pertama halaman 466 dan juga halaman 467, dia menyatakan bahwa pengintai yang tidak setia, mereka memaki-maki Kaleb dan Joshua, dan terdengarlah bahwa mereka berusaha untuk memprovokasi, untuk melempari Joshua dan Kaleb ini dengan batu. Mereka maju ke depan, berteriak-teriak seperti orang gila. Tetapi saudara-saudaraku, buku itu menyatakan mendadak batu-batu yang mereka sudah siap untuk lemparkan, batu-batu itu berjatuhan dari tangan mereka. Kenapa? Oleh karena ada satu suasana hening mencekam mereka. Mereka ketakutan oleh karena Allah turun tangan untuk menghalangi usaha mereka mengadakan pembunuhan secara khusus kepada Kaleb dan Yosua. Kemuliaan Allah hadir pada saat itu seperti terang yang menyala-nyala menerangi kemah suci. Satu pribadi yang berkuasa daripada mereka telah menyatakan dirinya, dan tidak seorang pun pada saat itu dari kumpulan orang banyak itu berani meneruskan rencana mereka, perlawanan mereka. Saudara-saudara, para pengintai yang membawa laporan palsu itu membungkuk penuh ketakutan, dan dengan napas yang terengah-engah akhirnya mereka kembali ke kemah mereka masing-masing. Saudara-saudaraku, pelajaran penting yang ketiga, pelajaran penting hari Selasa, bahaya apakah jika hati kita dalam suasana yang terus-menerus dengan kegelisahan? Saudara-saudaraku, bahaya dari hati yang penuh dengan kegelisahan adalah bukan hanya mempengaruhi emosi, ya, kemarahan, emosi, tetapi juga sesuatu berubah dari yang buruk menjadi lebih buruk, seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel pada saat itu, yaitu memberontak kepada Allah. Pelajaran berikutnya, pelajaran hari Rabu, pelajaran yang keempat dengan judul seorang pengantara. Saudara-saudara, dalam menghadapi pemberontakan ini, Allah menawarkan kepada Musa, bagaimana kalau bangsa ini dihancurkan saja dan membuat satu bangsa yang baru, di mana Musa sebagai apa? Bapa mereka. Ini kita bisa lihat di dalam Bilangan pasal 14 ayat 11 dan juga ayatnya yang ke-12. Bilangan 14 ayat 11, 12. Lalu apa tanggapan Musa terhadap tawaran daripada Allah ini? Bila mana kita baca di ayat selanjutnya, ayat 13 sampai ayat yang ke-19, Bilangan pasal 14, kita dapat melihat jawaban daripada abdi Allah. Di mana jawaban daripada Musa ini, abdi Allah ini mendahului sang pengantara yang lebih dari 1400 tahun kemudian, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus berdoa bagi murid-muridnya yang sedang gelisah juga, yang sedang menghadapi satu kehidupan kesengsaraan hidup, di dalam Yohanes pasal 17. Karena apa yang Musa lakukan pada saat itu di dalam Bilangan pasal 14 ini, saudara, banyak para teolog dan juga para pelajar Alkitab melihat bahwa ini adalah contoh tentang apa yang Yesus Kristus Tuhan kita lakukan bagi kita. Saudara-saudara, Musa di dalam ayatnya yang ke-19 dari Bilangan pasal 14 ini memohon kepada Allah pada saat itu, yang menawarkan bagaimana kalau ini kita musnahkan saja orang Israel ini. Musa memohon kepada Allah, ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan apa? Kebesaran kasih setiamu. Seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai sekarang ini. Jadi saudara-saudara, Musa memohon pengampunan bagi saudara-saudaranya orang Israel. Saudara-saudaraku, sama seperti yang Allah lakukan pada waktu itu oleh karena pengentaraan daripada hambanya Musa, demikianlah juga Allah melakukannya untuk kita oleh karena kematian, kebangkitan, serta pengantaraan Yesus.
bagi saudara dan saya. Saudara-saudara, kalau kita baca di dalam Bilangan pasal 14 ini, walaupun orang Israel telah mendapatkan rahmat Allah, namun saudara-saudaraku, rahmat Allah ada biayanya. Rahmat Allah itu tidak pernah murah. Kasih Allah itu bukanlah kasih yang murahan, saudara-saudara. Meskipun mereka sudah diampuni, di mana orang-orang itu sudah mendapatkan rahmat Allah, tetapi mereka juga harus menghadapi konsekuensi daripada pemberontakan mereka. Kalau kita baca di ayat 20 sampai ayat yang ke-23, Alkitab mengatakan bahwa generasi itu tidak dapat memasuki tanah perjanjian. Mereka tidak dapat memasuki tanah Kanaan. Saudara-saudaraku, memang Allah telah memberikan mereka makan. Allah berbicara kepada mereka dari tempat yang kudus, dari bait suci. Dan Allah akan selalu berada di sisi mereka selama mereka di dalam padang belantara. Tetapi saudara-saudaraku, mereka oleh karena pemberontakan mereka harus mati. Generasi yang baru menggantikan mereka, mengambil tongkat estafet untuk mendapatkan janji Allah kepada bangsa Israel, yaitu tanah Kanaan. Saudara-saudara, kedengarannya ini seperti penghakiman. Namun saudara-saudara, itulah rahmat Allah yang kita tidak bisa pertanyakan. Itulah wewenang Allah. Itulah hak, boleh dikatakan hak prerogatif daripada Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pelajaran penting yang keempat, pelajaran penting hari Rabu. Pelajaran sulit apakah yang kita pelajari tentang konsekuensi dari dosa yang sesungguhnya sudah diampuni oleh Tuhan. Saudara-saudara, pelajaran sulitnya adalah walaupun kita, saudara dan saya sudah diampuni, rahmat Allah juga sudah menjadi bagian kita, tetapi saudara-saudara, upah dosa adalah maut. Ya, akibat ataupun konsekuensi daripada dosa itu tetap kita harus terima. Soal keselamatan, saya percaya kita semua akan menerima karunia Tuhan bila mana kita mau hidup berubah. Bila mana kita mau hidup berubah. Pelajaran yang terakhir, pelajaran hari Kamis dengan judul Iman versus Praduga. Saudara-saudaraku, bila mana kita membaca 1 Korintus 10 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11, ada kesamaan yang kita dapat lihat dalam pengembaraan bangsa Israel di padang belantara dan juga kehidupan umat Allah sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Saudara-saudaraku, sepanjang sejarah dunia, umat Allah telah mengembara di padang belantara selama mereka mencari tanah perjanjian. Dan seperti orang Israel, saudara dan saya juga dipenuhi dengan kegelisahan di dalam mencari kedamaian. Dan seringkali kita mencarinya di tempat yang salah. Saudara-saudara, bangsa Israel setengah hati dalam menerima janji tanah perjanjian itu. Mereka menolak untuk menerima arahan daripada Allah. Dan mereka dengan keras kepala melancarkan serangan kepada Allah melalui kepemimpinan Musa. Saudara-saudaraku, reaksi orang Israel terhadap penghakiman ilahi pada saat itu adalah tipikal daripada orang-orang berdosa, ya. Sikap umum daripada orang berdosa yaitu keras kepala, di mana mereka tetap ngotot, tetap keras kepala ketika mereka berkata di ayatnya yang ke-40 di dalam Bilangan pasal yang ke-14 itu, di mana di sini dikatakan kita hendak maju ke negeri yang difirmankan Tuhan. Padahal mereka sudah memberontak kepada Allah. Walaupun pada saat itu juga Musa sudah memberikan nasihat bahwa pada saat itu jangan maju dulu oleh karena Tuhan pada saat itu tidak bersama dengan mereka. Bahwa Allah tidak menyertai mereka, tetapi mereka tetap ngotot dan mereka tetap keras kepala. Saudara-saudara, perubahan haluan, pemberontakan yang dilakukan oleh bangsa Israel itu dilaporkan di dalam ayat-ayat terakhir daripada Bilangan pasal 14 ini. Di mana kita tahu akhirnya itu mengakibatkan kematian, mengakibatkan kekecewaan di mana mereka gagal untuk memasuki kota Kanaan dari bagian selatan itu. Saudara-saudaraku,
Karena apa mereka gagal? Ya, oleh karena mereka berbuat semuanya itu bukan karena mereka beriman, percaya kepada Allah, tetapi mereka semua melakukannya itu oleh karena praduga, oleh karena prasangka. Hidup mereka bukan oleh karena iman, tetapi hidup mereka oleh karena praduga atau prasangka. Prasangka atau praduga itu adalah tanggapan ataupun anggapan ataupun pendapat yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mereka sendiri mengetahui, sebelum mereka sendiri menyaksikan dan menyelidikinya. Itulah yang menyebabkan Tuhan pada saat itu tidak menyertai mereka. Oleh karena mereka melakukan itu bukan karena iman, tetapi oleh karena praduga. Saudara-saudara, praduga itu mahal. Praduga itu menuntun kepada kematian. Seringkali saudara-saudara, praduga juga didukung oleh karena rasa ketakutan. Bangsa Israel pada saat itu ketakutan oleh karena penghakiman Allah, sehingga mereka katakan, mari kita maju. Padahal pada saat itu Allah tidak menyertai mereka. Karena mereka takut ya akan penghukuman Allah. Begitu juga dengan saudara dan saya. Mungkin kita hidup tidak dengan iman. Kita hidup hanya dengan praduga atau prasangka. Karena kita hidup penuh dengan ketakutan. Sehingga kita membuat keputusan yang akhirnya kita sesali kemudian. Saudara-saudaraku, apakah kita akan berbuat sesuatu dalam hidup ini dengan iman? Ataukah kita melakukan sesuatu dalam hidup ini hanya berdasarkan praduga ataupun prasangka? Ingat saudara-saudaraku, ayat inti kita, 1 Korintus 10 ayat yang ke-11 mengatakan, semuanya ini, apa yang telah terjadi, yang menimpa bangsa Israel pada saat itu sebagai contoh, dan itu dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Saudara-saudaraku, pelajaran penting yang terakhir, pelajaran penting hari Kamis, hidup yang bagaimanakah yang kita lakukan di padang belantara dunia ini. Saudara-saudaraku, marilah kita hidup dengan iman, bukan hidup dengan praduga di padang belantara dunia ini. Inilah yang menjadi pelajaran kita pada hari Sabat ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami bersyukur, berterima kasih oleh karena satu pelajaran yang begitu indah. Kami menyadari Bapa, bahwa di dalam kehidupan di padang belantara dunia ini, kami hidup dengan penuh kegelisahan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah dengan pertolongan Tuhan, maka biarlah kehidupan kami ini hanyalah kehidupan dengan iman saja. Kehidupan yang hanya mempercayai akan janji Tuhan saja. Bukan kehidupan dengan praduga, di mana kami harus menyelidiki, memastikan terlebih dahulu akan janji Allah itu. Bapa, sekali lagi tolong orang berdosa ini Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh hidup berjalan di dalam iman bersama dengan Tuhan. Bapa di surga memberkati semua pemirsa yang telah menyaksikan tayangan video ini dimanapun mereka berada. Inilah seru doa kami Bapa, ampuni kami dari dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.